Rumah. Mungkin bisa mungkin Drop happy good. Yeah, thank you. Okay. Ayo Filan, lancar. Lancar. Mas boleh bantu tekan aja nggak Bapak? Fokus ya. Rumah. mungkin bisa mungkin Drop happy good. Yeah, thank you. Okay. Ayo Filan, lancar. Mas boleh bantu tekan aja nggak Bapak? Fokus ya. Rumah. mungkin bisa mungkin Drop happy good. Yeah, thank you. Okay. Ayo Filan, lancar. Mas boleh bantu tekan aja nggak Bapak? Fokus ya. Rumah. mungkin bisa mungkin Drop happy good. Yeah, thank you. Okay. Udah tak antri masakannya. Sudah. Semoga. Ya, terima kasih. Jadi waktu itu memang saya mendapat informasi ya dari Bapak Direktur kita dan tim yang ada di lapangan saat itu bahwa ada satu korban hidup yang berada di bawah reruntuhan gedung yang posisinya itu tangannya tergencet oleh reruntuhan beton bangunan. Dan itu betonnya memang besar sekali ya, sehingga sudah diupayakan untuk bangunan itu di check up, di katrol gitu atau didongkrak itu tidak memungkinkan, sedangkan posisi memang tangan tidak bisa dilepaskan. Akhirnya saya datang ke lokasi, waktu itu langsung saya datang, terus kemudian saya melakukan penilaian lokasi, saya langsung masuk ke tempat korban tersebut. Jadi mungkin bisa dibayangkan waktu itu kita masuk di bawah reruntuhan yang kira-kira akses untuk masuknya sampai ke tempat korban itu sekitar 40 sampai 50 cm ketinggiannya ya. Jadi kita saya merangkak sampai ke dalam itu kira-kira sampai ke tempatnya itu sekitar 10 meter lah ya. Jadi masuk itu ada kayak ruangan tempat ambrolnya juga, tapi kita masih lebih masuk lagi ke dalam gitu. Jauh di dalam itu di situ juga ada korban meninggal ya, ada yang waktu itu ada 2 lah ya meninggal yang sudah tertimpa robohan bangunan, sama ada 1 pasien Nur Rahmat ini yang saya lihat dia juga masih hidup. Saya langsung dekati korban, saya cek nadi dan sebagainya, dia masih hidup, masih sadar juga ya, tapi komunikasi tidak, dia hanya diam saja, tapi mata terbuka gitu ya. Kemudian waktu itu saya bersama
Waktu itu ada kunjungan dari dinas kesehatan di situ, kita sudah pasang infus di tempat. Sambil saya melihat lengan yang terjepit tersebut. Saya lihat itu, saya raba, saya pegang, itu memang terjepitnya itu batasnya di siku, persis di besian siku. Nah, waktu itu memang saya setuju memang bahwa ini memang satu jalan memang harus kita lakukan amputasi gitu ya, supaya pasien bisa ditarik keluar. Tapi saya minta waktu itu sebentar untuk saya keluar lagi, untuk saya meminta backup dari teman sejawat anestesi, karena kita melakukan amputasi pada daerah lengan, pastinya ada resiko shock dan nyeri yang sangat hebat ya, sehingga mungkin perlu obat-obatan dari anestesi begitu. Sudah, langsung kita kontak anestesi dari Rumah Sakit Sidoarjo, langsung beberapa menit kemudian sudah datang. Akhirnya kita masuk lagi dengan tim yang lebih lengkap dan peralatan yang lebih memadai. Kita siapkan pisau bedah dan beberapa klem dan juga tourniquet ya untuk mengurangi perdarahan di daerah lengan. Kita lakukan amputasi setinggi siku di tempat lokasi kejadian di bawah reruntuhan. Jadi memang kita jadi dari tim medis memang ini sesuatu yang betul sangat berat ya secara pertimbangan ya, artinya kita harus melakukan amputasi atau menghilangkan bagian tubuh seseorang gitu. Tapi prinsip di dunia kita adalah life saving is number one gitu ya. Jadi kita harus nyawa itu jadi prioritas pertama dibanding kita harus menyelamatkan anggota tubuh ya. Jadi untuk menyelamatkan nyawa itu anggota tubuh bisa kita sacrifice begitu. Apalagi kondisi tangannya pun juga memang sudah tidak viable istilahnya. Juga kalau toh misal kita bisa tarik dengan tangan pun itu sudah crash injury yang berat. Jadi saya rasa juga nggak akan fungsional dan juga akan menjadi jaringan yang tidak baik juga, yang mungkin nanti juga akan kita ini. Bagaimana kendala meminta perizinan dari orang tua waktu itu, Pak? Ada kendala nggak untuk meminta perizinan dari orang tua? Ya, jadi memang pada saat kejadian ini memang saya waktu itu pertama kali yang saya lakukan setelah saya melakukan asesmen bahwa ini memang ya harus dilakukan tindakan amputasi, itu memang saya langsung bertanya ke tim yang ada di lokasi. Saya ingin ketemu dengan keluarga dan orang tua untuk menginformasikan tindakan yang akan kita lakukan. Tapi memang pada saat itu karena suasana crowded ya, dan memang mungkin secara identitas si korban yang akan di dalam itu juga tidak ada identitas, ditanya juga sudah tidak bisa menjawab nama siapa, nama orang tua siapa, asal dari mana, juga kita tidak tahu. Sempat ditanya berarti ya? Sempat ditanya ya, tapi tidak bisa menjawab. Sedangkan di bawah itu memang selain memang problem dia dalam keadaan shock, terjepitkan oksigen dan sebagainya sangat minim. Sehingga untuk bernafasnya susah. Saya masuk ke situ pun itu juga dengan sesak dan sebagainya. Sehingga memang susah sekali untuk komunikasi.